Hai kawan Loka, kembali lagi bersama saya Carlo Genta di dalam acara Loka Connect. Suatu acara yang menginspirasi kita semua. Kali ini kita bersama owner and founder daripada Bronxe Bistro, Aji Nugroho. Kita berikan sambut tangan yang meriah untuk Aji Nugroho. Thank you. Thank you ya. Yap. Udah meluangkan waktu bisa di tempat lo nih. Iya. Kali ini tempatnya agak lagi berisik karena lagi ada event. Iya, betul. Soalnya kebetulan terkadang emang di Bronxe Bistro sendiri itu memang bisa dipakai untuk ada beberapa event, misalnya corporate ataupun personal. Jadi kebetulan hari ini emang lagi agak pack, lagi ada event. Actually ini keren banget sih, kita syuting di rooftop. Iya. Indoornya rooftop ya. Ji, tanpa buang-buang waktu Ya. nih, ceritain dong kenapa lo menjadi as an entrepreneur, Ji? Jadi sebenarnya awal mula gua untuk menjadi entrepreneur sendiri itu berawal dari gua kuliah di Prasetya Mulia. Ya. Prasetya Mulia Business School, which is kita sangat fokus banget bahwa lulusan di sana menjadi being entrepreneur, Ya. gitu. Dari situ tahun pertama, tahun kedua, gue mikir bahwa oke, bisnis is fun. Tapi pas gue udah masuk tahun ketiga kuliah, gue merasa bahwa kayaknya gue benar-benar siap untuk jadi entrepreneur dengan segala apapun kesenangan dan kesedihannya. Resiko jadi entrepreneur kan nggak gampang kan? Iya. Pasti banyak banget kendalanya karena lo nggak kerja di corporate, which is kalau bisa kerja di corporate, lo datang setiap hari, lo kerja and you get paid. Ya, Tapi being entrepreneur nggak, lo malah menggaji orang-orang yang membantu lo gitu, as your team gitu. Awalnya emang sangat simple dari Prasetya Mulia gitu, dari gua kuliah di business school dan gua menjadi merasa bahwa ketertarikan di situ. Dan mungkin satu lagi adalah gua seneng melakukan hal-hal yang di luar dari koridor. Kalau misalnya corporate lu udah tahu pakemannya seperti ini, ya udah lu ngejalanin itu. Nah, kalau misalnya being entrepreneur kan lu dalam tanda kutip lu bisa gila gitu. Iya. Lu ngerjain ini, oke, next week kita bikin ini gitu. Jadi lebih kreatif gitu. Iya. Itu sih. Nah itu kan suka dukanya nih. Ya. Awal mulanya nih, ceritain, Awal Ji. mulanya gua punya kakak gua, Oke. kita 3 bersaudara, Ya, kita senang ngumpul-ngumpul lah gitu. Dan one of kakak gua memang dia udah terjun duluan ke entrepreneur. Terus gua mikir bahwa gua sangat tertarik sama industri hospitality. Gua tertarik sama services dan yang paling penting gua tertarik sama kuliner. Gua suka nongkrong di beberapa tempat dan gue lebih senang melihat tempat itu ambience-nya seperti apa. Jadi memang poin gue selain dari makanan adalah ambience-nya. Dari kita ngobrol bertiga, kita muncul ide bahwa gimana kalau misalnya kita bikin sebuah restoran. So, come up
oke, kita bikin F&B, pertama kita nyari tempat, and then kita ketemu di Senopati. Ya udah, terus kita mulai mikirin, oke, ini perlu bertiga doang atau nambah yang lain gitu. Nah, akhirnya kita nambah lah yang lain. Oke. Nah, konsep daripada Si Bronxe. iya, si Bronxe ini gimana ya? Sebenarnya awalnya kita nyari dari namanya. Ya. So my business partner, kita kan bertujuh partner bisnis kita. Business partner kita, one of business partner Ya. itu 4 years living in Paris. Oke. Dia punya ide namanya adalah Bronxe Bistro. Ya. Ya, actually waktu itu dia ngasih nama Bronxe ya gitu. Setelah itu habis gue cari, mendingan kita bikin konsep yang seperti apa nih? Oh, gue tahu. Kita bikin bistro. Why bistro? Karena banyak orang yang berpikiran bahwa gue kalau misalnya mau makanan yang French, itu berarti harus mahal, harus fine dining. No, actually kalau misalnya di Paris atau di Eropa lainnya, itu bistro itu tuh udah kayak, ya lu kayak makan warteg lah gitu. Ya, iya. Jadi ya biasa aja gitu. Akhirnya gue pengen bikin bahwa semua kalangan dari background manapun, dari orang Indonesia maupun ekspatriat, mereka bisa datang ke tempat ini dan mereka bisa nyobain makanannya, and mereka bisa bilang bahwa makanan ini this is good. Jadi makanan gue bisa diterima, karena kan kalau misalnya kita tahu makanan Eropa itu bisa dibilang, aduh kurang bumbu nih, kurang ini gitu. Nah, kalau gue mau bikin bahwa orang Indonesia pun bisa menikmati makanan itu. Jadi akhirnya gue bikin konsep, oke, kita bikin konsep bistro, more casual, nggak fine dining sama sekali. Terus makanannya juga bisa diterima sama lokal maupun ekspatriat itu sendiri. Itu sih, dengan harga yang affordable. Ya oke, dengan harga yang murah ya. Jadi, Iya. jadi the point is lo dan teman-teman ingin memindahkan makanan di Perancis ke Jakarta, Iya. suasana di Perancis juga dengan harga yang Betul, murah. betul. Oke. Nah, oke. Let's talk about the working capital. Oke. Ya, awal mula gimana Ji? Dari awal lo bisa bikin untuk running company yang baru, terus sampai dengan sekarang tuh gimana Ji? Ceritain dong Nah, Ji. kalau waktu awal Partnership-nya itu, juga. kita tuh kebetulan memang investor bertujuh. Salah satu investor kita tuh juga memang dia kenal dengan one of expertise person yang di industri F&B. Dari itu yang membuat kita jadi semakin yakin lagi karena kita memang udah dapat source-nya yang memang mengerti F&B industry gitu. Dari situ kita hire dia dan beberapa bisa gue bilang bahwa manajer-manajer gue itu memang kita special hire. The rest sisanya memang kita buka open recruitment dan tim HR gue yang mencari gitu. Tapi kalau misalnya memang head-headnya tuh memang terutama dari gue sebagai director di sini yang memang terjun langsung untuk gue harus tahu manajer gue seperti apa, apakah dia bisa bekerja dengan kita jajaran direksi atau enggak gitu. Jadi awal mulanya kita bisa meng-hire tim yang sekarang jumlah pegawainya sudah hampir 50. Itu adalah dari 50 itu orang ya? 50 orang. Nah, itu dari seseorang yang memang dia udah expertise di F&B. Nah, basicnya jadi Aji benar-benar learning by doing aja untuk mencari itu, untuk memulai sistem manajemen, HR-nya, marketing, sales, semuanya itu branding. Kalau Aji sendiri misalnya gimana? divisi-divisi itu Ya. kayak misalnya HR as a management timnya, mungkin gue theoretical gue udah dapat dari kuliah Ya. karena kampus gue mengajarkan itu. Tapi untuk kayak branding, marketing, memang one of investor yang lainnya itu memang dia juga expertise di bidang itu. Jadi memang gue mengumpulkan beberapa investor yang memang dia expertise di bidang-bidangnya sehingga kita bisa membangun Bronxe Bistro ini sendiri. Salah satu investor di Bronxe Bistro, dia sangat concern sama makanan. Jadi bisa dibilang palet lidahnya dia itu dia nggak mau makan cabai karena kalau misalnya dia makan cabai dia jadi nggak bisa ngebedain makanan ini tuh lebih banyakan garam atau gula.
Iya. Jadi memang dia sangat concern itu. Jadi gua ibarat dari investor, kita punya tim yang memang saling melengkapi. Expertise di manajemen, expertise di HR-nya, expertise di operationalnya, expertise di marketing, branding image-nya, expertise di food taste-nya. Nah, dari situ kita semakin yakin bahwa untuk bikin ini gitu. Nah, konsep daripada si resipi daripada French restaurant ini nih sudah disesuaikan lidah Indonesia atau gimana tuh, Ji? Nah, coba Ji. tolong jadi karena jelasin. teman gua, Sembari minum, Ji ya. silakan. Karena teman gua, he's Indonesian. Dia orang Indonesia, tapi udah 4 tahun tinggal di Paris. Jadi ibarat lidahnya dia tuh ada di tengah-tengah gitu. Orang Indonesia juga masih masuk, orang ekspatriat juga masih masuk gitu. Jadi setiap kali untuk semua makanan kita memang yang nyobain adalah si investor ini gitu. Dia cobain dan turns out sekarang kita udah jalan 2 tahun, mostly customer expat kita. 2 tahun ya? Ya, kita udah jalan 2 tahun, customer expat kita nggak pernah ada yang komplain gitu untuk masalah ini beda ya sama di sana. Mereka masih oke, this is nice. Makanannya masih enak dan buat orang lokal pun mereka jadi ngerasa bahwa gue jadi pengen nyobain yang namanya apa sih French cuisine itu, like duck confit, chicken au vin, yang bener-bener autentiknya French cuisine gitu. Dan gue merasa bahwa so far sekarang 2 tahun kita bisa bilang bahwa makanan kita bisa diterima sama semua background. Oke. Nah, pada waktu selection Aji selection employee nih, Ya. caranya Aji gimana untuk rekrut employee, terus untuk head chefnya, bartendernya, gimana Ji? Kalau Overall gua aja. sebenarnya ngerasa setiap orang mungkin agak beda-beda. Ada juga yang merasa gue akan mencari bener-bener sangat-sangat expertise di bidangnya. Iya. Gitu. Gue akan hire chef yang udah punya pengalaman bertahun-tahun. Gue punya operation manager yang udah punya pengalaman bertahun-tahun. Tapi actually kalau misalnya dari gue sendiri, gue meng-hire orang, tentu dia harus punya background, dia punya expertise di bidangnya masing-masing. Tapi yang paling penting connection. Karena gue akan banyak sering berkomunikasi dengan setiap manajer gue, setiap tim member yang di bawahnya lagi. Jadi gue lebih nyari tuh kira-kira dia bisa bekerja sama dengan gue nggak, dengan pace cara kerja gue, iya. sinergi atau enggak. Itu yang lebih gue cari gitu. Terlepas dari skillnya dia ya gitu. Itu sih kalau gue. Nah, let's say kalau untuk bicara target market nih, Ya. kepinginnya gimana, Ji? Kalau target market, Ya. kita bisa bilang bahwa target marketnya Bronche sendiri, prime target market kita 25-35 tahun. Tapi Ya. kita tidak menutup kemungkinan buat usia yang di bawah 25 tahun ataupun yang di atas 35 tahun. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena sebenarnya target market kita tuh adalah orang-orang yang kreatif, orang-orang yang lebih berjiwa muda. Jadi itu yang kita pegang. Karena di saat orang yang berjiwa muda, mau usia mereka 50, even 60 tahun pun, tapi kalau misalnya dia berjiwa muda, gue masih pengen nongkrong kok. Gimana gitu. Tapi prime target market gue adalah usia 25-35. 25-35. Iya. Nah, ini acara kita sekarang nih. Iya. Ini kan agak sedikit berisik tapi seru nih. Iya. Nah, itu biasa acara ini yang gua tahu sering untuk dipakai untuk corporate dan sebagainya. Iya. Dan ada live musicnya ya. Betul. Gimana Ji? Kalau Konsepnya? konsepnya memang untuk event-event kayak corporate, personal. Biasanya personal tuh kalau misalnya birthday party atau misalnya yang small eventnya lagi lebih kayak ya sekarang kan banyak ya bridal shower lah, baby shower lah, banyak lah itu. Iya. Terus kita juga punya live music yang which is setiap hari Jumat. Itu live musicnya kita dengan tema yang kadang-kadang suka berubah-berubah. Let's say kayak bulan November, karena kita tahu nih orang Jakarta lagi booming-boomingnya sama Coldplay. Itu kita bikinin ada 1 hari tribute to Coldplay. Nanti di bulan Desember kita mau bikin karena it's Christmas time, so kita tribute to
Christmas song gitu. Nanti di Januari akan beda lagi, di bulan Februari akan beda lagi. So in every month kita akan selalu bikin tematik-tematik itu sendiri. Gitu. Oke. Kira-kira dalam one week, kira-kira berapa pengunjung? Kalau one week sebenarnya nggak bisa kita bilang bahwa setiap minggunya sama. Karena tentu beda-beda minggunya. Tapi kalau misalnya gue bisa bilang in average, satu minggu gue bisa nerima sekitar hampir 1.200 orang lah. 1.200? 1.200 orang. Nah, Aji sebagai salah satu owner nih Yeah. daripada Bronx Bistro. Kegiatan lo selain owner apa nih? Selain wira swasta? Oke. Sebenarnya gue selain wira swasta, gue masih kerja di kantoran saat ini gitu. Jadi gue harus membagi kehidupan gue dua. In the day gue sebagai worker, in the night gue sebagai entrepreneur. Banyak yang bilang susah nggak sih ngebagi waktu dua gitu? Menurut gue nggak susah. Karena my heart itu di Bronx. Jadi setiap kali gue pulang kantor dan gue harus meeting untuk Bronx atau misalnya gue harus diskusi dengan tim gue di Bronx, bagi gue itu adalah kayak gue lagi liburan. Ya. Nah, ini juga penting banget nih menurut gue kalau misalnya yang lagi nonton dan mau bikin bisnis, Ya. cari bisnis yang memang bener-bener lu sukai. Karena once kalau misalnya lu running a business dan lu kurang begitu suka sama bisnisnya, lu akan merasa beban. Bosen ya? Ya bosen, Ya, beban, setiap kali ada masalah lu ngerasa kayak Ya. I Ya. think this business nggak akan jalan gitu. Nah, karena gue ngerasa bahwa ini adalah hiburan gue, bekerja di Bronx itu adalah hiburan gue. Jadi dengan gue membagi dua waktu itu, gue masih oke lah. Ya. Jadi lo jadi cara manage your time management itu dari office hour lo di kantor. Yes. After that you go to Bronx. Yes, Oke. hampir setiap hari lah bisa dibilang. Nah kalau misalnya weekend, gue bisa lebih fleksibel lagi gitu. Terus lo ada rencana ekspansi ya? Nah Ceritain dong. kalau misalnya ekspansi pasti ada. Ya. Setiap bisnis pasti lu nggak mau stuck cuma di satu titik. Ya. Lu harus berpikiran untuk kedepannya gua akan ngapain gitu. Nah di 2017 plan kita tuh nanti akan membuka beberapa jenis usaha, bukan hanya restoran, tetapi ada beberapa yang lain. Nah di bulan Desember kita udah mulai sibuk-sibuknya lah itu mikirin semua konsep-konsep dan launching di 2017. So probably 2017 selain Bronx Bistro, sekarang tim gua lagi ngerjain ada 2-3 project lainnya. Nah lo konsep partnership nih, kan Aji sendiri juga partner juga yang lainnya. Iya. Gimana cara lo bagi waktu, lo pasti ada suka dukanya lah, friksi terjadi, gimana Ji? Ceritain. Ya kalau misalnya dari 7 kepala ya, pasti ada perbedaan cara pola pikir, itu pasti ada. Oke. Dan menurut gua dengan kita ngobrol one by one, Cara ngatasinnya gimana Ji? cara ngatasinnya yaitu gue lebih biasanya setiap kali misalnya dari 7 kepala kita punya pemikiran berbeda nih, ini mendingan Bronx-nya dibawa ke arah yang ini aja, terus yang lainnya enggak, yang ini aja. Nah gue biasanya lebih pendekatannya untuk ngobrol nongkrong aja gitu, karena gue pengen bikinnya gue nggak mau kaku gitu ya. Even this is a corporate, tapi F&B business, which is lebih casual kan. Jadi dengan investor pun gue biasanya memang lebih kayak duduk, ngobrol, minum gitu. Kayak, nggak, actually this is my dream gitu. This is my dream team gue tuh apa. Pengen dibawa Bronx-nya ke arah yang A gitu. Gue cobain pendekatan, dan kalau misalnya mereka udah agree, ya udah baru dikumpulin semuanya. Dan mostly biasanya mereka langsung, ya udahlah, gue udah ngerti kok, karena setiap orang tuh gue harus nyampein pesannya beda kan, jadi gue lebih pendekatannya one by one gitu. Apakah mungkin ada one week everyday report atau weekly report, atau mungkin ada
pertemuan setiap 2, 3 atau 3 minggu, seminggu 3 kali kalau atau gimana, Ji? misalnya Gimana, Ji? pertemuan untuk ke kawan-kawan loka. kalau misalnya report itu pasti. Ya. Report masalah keuangan itu hukumnya menurut gue wajib. Lo harus ngasih report ke mereka Iya. bahwa kondisinya sekarang seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya ketemuan per 2 minggu, kadang dulu sempat bikin kayak gitu. Kadang yang ngumpul cuma 3, 4, 5. Lama-lama gue pikir beda-beda memang setiap orang. Lo harus akan mencari ritme lo sendiri untuk mengatur tim lo. Karena gue bilang investor gue juga tim gue ya. Yeah. Akan beda-beda caranya. Nah kalau misalnya gue lebih caranya by phone atau misalnya by WhatsApp. Yang penting tetap berkomunikasi. Dan gue menganggap mereka bukan investor, tapi mereka partner gitu. Yeah. Jadi yang kayak gue ada masalah atau apa ya gue sharing aja ke mereka gitu. Dan gue nggak merasa malu, gue nggak merasa gengsi untuk men-sharing itu gitu. Walaupun mereka sudah meyakinkan ke gue untuk nge-running this restoran. Tapi bagi gue setiap orang punya kekurangan dan orang lain punya kelebihan yang mungkin gue belum tentu bisa seperti mereka. Jadi ya yang paling penting adalah lu nggak boleh gengsi. Kalau misalnya lu gengsi, lu malu, ya lu agak susah. Nah, planning Aji dan bertujuh lainnya, berenam lainnya untuk PT Anak Usaha Semesta. Planningnya gimana, Ji? Dreams-nya, vision, mission, aims-nya gimana, Ji? Kalau misalnya vision-missionnya kita, pasti gue akan bilang bahwa gue akan punya beberapa outlet. Beberapa outlet di Jakarta, di luar Jakarta, maupun di luar Indonesia, gitu. That's really my dream. Tapi tentu itu kayak really a big goals gitu. Yang paling penting adalah gue bisa menjaga restoran ini untuk tetap bisa sustain, gitu. Apapun problemnya, karena banyak sekali kita ngelihat restoran 1 tahun buka and then tutup. Nah, gue lebih pengen untuk menjaga restoran ini seterusnya untuk terus buka dengan apapun masalah, apapun kendala. Karena menurut gue kita bersusah payah, kita 7 orang susah payah untuk ngebangun ini. Dan gue nggak mau 3 tahun and then give up. Gue pengen ini restoran tetap jalan terus, mau nyampe gue ngerayain anniversary 10 tahun gitu. Jadi di saat nanti usia gue berapa ya, gue nggak mau nyebutin usia. Ngerayain anniversary 10 tahun dan itu bagi gue itu short term goals gue ngerayain 10 tahun anniversary gitu. Tapi long term goals gue buka beberapa outlet, restoran, buka beberapa jenis lini bisnis yang masih hubungannya erat dengan F&B. Iya. Ji, terus apa lagi, Ji, ya? Tips and trick kali ya buat kawan loka. Kawan loka nih. Menurut gua kalau misalnya buat kawan loka yang ingin memulai berbisnis, pertama adalah gua bilang mulailah bisnis yang kalian sukai. Kedua, jangan pernah takut untuk gagal, karena kita bisa bilang bahwa pebisnis yang sukses itu mereka pernah mengalami kegagalan dari kesusahan pegawai atau misalnya kesusahan modal atau apapun itu. Tapi kalian jangan pernah punya pikiran untuk gue menyerah. Yang ketiga adalah jangan pernah membatasi network kalian, karena as entrepreneur kalian nggak tahu teman kalian itu bisa bantuin kalian apa. Mungkin kalian mikir kayak, gue bisnis di bidang heavy equipment. Teman gue adanya kerjanya di industri F&B. Ya, dia bukan network gue. Jangan, karena menurut gue as entrepreneur, lo harus memperluas network lo seluas-luasnya. Jadi menurut gue jalanin bisnis yang kalian sukai, jangan pernah patah semangat, perluas network kalian, dan jangan takut untuk bermimpi. Karena mumpung mimpi masih gratis, gitu. Jadi terus bermimpi, karena kalau misalnya kalian terus bermimpi dan kalian yakin sama mimpi kalian, pasti mimpi itu akan terwujud. Itu dari gua.
Tips gue agak simple, tapi menurut gue itu yang gue jalanin sih. Oke, kawan Loka. Acara hari ini Loka Connect bersama Mukti Aji Nugroho, founder and owner daripada Brongshe Bistro. Sampai jumpa di Loka Connect berikutnya. Thank you. Baik.